Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutaladimaini ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan lautan dan daratan, laki-laki dan perempuan, serta yang telah menciptakan aku, kamu sekalian. Yang kedua, sholawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok pemimpin yang tak pernah berdasi dan tak pernah mengenal korupsi, yang tak pernah naik taksi apalagi melihat wanita seksi. Berbicara tentang aswaja, aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada aswaja, namun tidak paham bagaimana prinsip akidah aswaja itu sendiri. Mereka banyak yang tidak tahu bagaimana pemahaman yang benar dari aswaja. Karena hal itu seakan-akan hanya sebagai klaim mereka saja. Karena sejatinya mereka tidak mengetahui hakikat dan prinsip akidah aswaja. Di dalam menentukan sumber hukum fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 4 sumber pokok. Yang pertama, sumber itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, dan kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak menentukan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sumber yang kedua dalam menentukan suatu hukum adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Sumber yang ketiga dalam menentukan suatu hukum itu adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Dan setelah wafatnya beliau, hukum tersebut dikembalikan kepada para sahabatnya dan para ulama mujtahid. Ijma' sendiri ada 2. Yang pertama adalah ijma' bayan. Ijma' bayan ialah apabila seluruh ulama mujtahid mengeluarkan pendapatnya, baik berupa tulisan ataupun perkataan yang menunjukkan sebuah kesepakatan. Ijma' yang kedua ialah ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah
Apabila sebagian para ulama menunjukkan sebuah kesepakatan dengan sebuah perkataan dan yang lainnya itu diam, sedangkan diamnya itu bukan karena malu ataupun takut. Para ulama mujtahid adalah orang-orang yang mengerti jelas tentang Al-Quran dan hadis. Dan mereka semua disebutkan yaitu ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta taatilah ulil amri di antara kamu. Untuk memperkuat, ijma adalah sebagian dari hukum yang jelas ataupun sumber hukum yang jelas dalam menentukannya. Di dalam kitab Faridul Qadir Juz 2 halaman 431, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Sumber yang keempat dalam menentukan suatu hukum ialah kias. Kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam hukum, karena adanya persamaan di antara mereka. Ungdur man qala wala tandur man qala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.